Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abam di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Sekarang saya akan membuat tutorial tentang 3ds Max. Di sini saya sudah membuat contoh semacam ini. Ada animasi dan di sini ada kotak-kotak box, dan dengan menggunakan reaktor rigid body saya membuat animasi dan kotak-kotak tersebut rubuh. Dan di sini ada tip triknya. Jadi kita tidak bisa membuat satu-satu karena gambar ini berurutan. Jadi jika Anda membuat box satu-satu dengan meletakkan gambar yang bersangkutan, Anda harus memecah dulu gambar yang bersangkutan ke kotak-kotak semacam ini, dan itu akan sangat menyulitkan. Dan di sini saya akan mencoba untuk membuat pemecahannya, dan di sini kita membutuhkan script. Dan pertama yang terpenting, oke, saya tutup dulu. Silakan Anda menuju ke Google, ketikan detach face versi 2 dan tuliskan Max Script. Oke, seperti itu, dan silahkan di-download. Oke, di sini ada detached face versi 2 dan silahkan dibuka di situ lalu di-download. Oke, di sini ada download dan silahkan di-download filenya .msc. Oke, selanjutnya saya menuju ke folder. Saya akan menggunakan gambar ini. Saya menggunakan gambar dengan dimensi 1280 kali 800. Saya membuat gambar, nanti saya memecah dengan gambar ini. Dan sekarang saya menggunakan 3ds Max 2010 dan saya langsung membuat plane. Silakan masuk ke standar, primitif, dan di sini ada plane. Silakan menuju ke top. Oke, semacam ini. Dan yang terpenting di sini, silakan masukkan nilai tadi. Saya menggunakan mungkin 12,80 seperti itu, dan di sini saya menggunakan 8.00. Oh, terbalik. Di sini adalah 8.00 dan di sini adalah 12.80. Oke, mungkin semacam itu, dan saya perkecil semua. Di sini saya sudah mempunyai beberapa kotak dan saya mungkin mengaturnya dengan kotak yang agak banyak supaya nanti agak rame. Oke, mungkin semacam ini, dan di sini saya memberikan semacam ini kotaknya. Dan sekarang yang terpenting adalah Anda memberikan gambar yang Anda miliki tadi ke plane. Silakan menuju ke material editor, lalu silakan pilih di sini, dan di bagian diffuse silakan klik, lalu pilih bitmap, dan silakan pilih gambar yang Anda inginkan tadi. Di sini saya memakai gambar yang tadi saya tunjukkan. Di sini saya menggunakan ini. Oke, saya klik open. Lalu silakan menuju ke bagian sini, show standard map in viewport, lalu assign material to selection. Otomatis sekarang saya sudah mempunyai gambar semacam ini. Oke, Anda bisa membuat kotak-kotak ini lebih banyak lagi, dan oke, di sini saya hanya memberikan seperti ini. Sekarang kalau kita sudah mempunyai gambar semacam ini, dan jika kita putar di bagian perspektif, saya akan mempunyai gambar semacam ini. Dan jika Anda render, maka Anda akan mempunyai gambar
Dan di sini kita hanya mempunyai plain, dan sekarang kita membutuhkan untuk mengaktifkan script yang baru saja kita download. Oke, silakan menuju ke Mac Script dan Run Script atau File, dan di sini oke, sepertinya tidak ada di sini. Silakan menuju ke Mac Script, Run Script, dan silakan letakkan di 3ds Max folder untuk scriptnya. Oke, saya menuju ke folder. Oke, silakan copy di sini detach face versi 2, copy. Lalu silakan menuju ke komputer Anda dan pilih di bagian 3ds Max. Saya memakai 3ds Max 2010 dan silakan pergi ke script dan taruh di situ. Oke, letakkan di sini dan saya sudah mempunyai detach face versi 2. Oke, kita lanjutkan. Saya menuju ke Mac Script, Run Script dengan detach face versi 2.msa. Open. Otomatis Anda akan mendapatkan tampilan semacam ini. Dan sekarang yang perlu Anda lakukan adalah detach all. Otomatis kita sudah mempunyai objek satu-satu. Jika Anda menseleksi, oke, di sini kita sudah mempunyai banyak objek, dan jika Anda lihat di sini saat saya memilih ini, maka di sini ada plain 0124 dan seterusnya. Anda sudah mempunyai banyak objek di sini. Dan yang terpenting di sini, saya memberikan ketebalan pada semua objek ini. Oke, silakan pilih semua objek. Seperti itu. Lalu silakan menuju ke Modify dan masuk ke Modifier List. Dan di bawah silakan cari Cell. Ini. SHELL. Oke, silakan klik itu. Dan Anda silakan mengisikan ketebalan di sini. Saya menggunakan mungkin 0,6. Oke, seperti itu. Atau mungkin 0,5. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan sekarang yang perlu saya lakukan adalah memutar 90 derajat supaya berdiri. Dan di sini saya membutuhkan rotasi, select and rotate. Silakan pilih. Dan saya mau memutar. Wow. Kenapa kok salah? Oke, saya undo. Di sini kita harus mengaktifkan lokal. Saat kita mengaktifkan lokal, silakan menuju ke bagian sini, Reference Coordinate System, dan silakan buka di situ dan aktifkan lokal sebelum memutar. Oke, sekarang silakan diputar. Dan untuk mendapatkan 90 derajat, silakan pilih di sini ada angle snap toggle. Silakan pilih di sini dan kita akan mendapatkan sudut yang persis di 90 derajat. Silakan perhatikan di bawah. Di bagian Y itu ada 75, 80, 85 dan 90. Oke, sampai kita mendapatkan 90 derajat. Lalu selesaikan perintah. Dan sekarang saya sudah mempunyai semacam ini. Lalu yang terpenting lagi saya mengangkat supaya saya berada di sini. Dan garis hitam ini nantinya kita akan memberikan lantai. Kita akan membuat lantai. Dan oke, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat selisih dari kotak. Oke, jika tidak, maka kita nanti akan menabrak. Kita akan menabrak dan saat satu rubuh, nanti yang lainnya akan ikut rubuh. Jadi di sini saya membutuhkan untuk memberikan jarak semacam ini. Sedikit saja.
Lalu di sini berikan jarak lagi. Lalu di sini. Lalu di sebelahnya. Terus sampai kita mendapatkan semua jarak dari masing-masing objek. Oke, seperti itu, dan silakan dilanjutkan untuk mendapatkan jarak ke semua objek. Dan kita lanjutkan ke video selanjutnya, di mana kita masih mengatur beberapa objek ini. Karena kita sudah mempunyai tebal, kita mempunyai kotak objek, dan banyak objek seperti itu. Dan di video selanjutnya saya akan mencoba untuk memberikan reaktor rigid body. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Kita sudah mempunyai jarak di sini, dan sekarang di bagian top viewport saya juga merapatkan jarak ini. Oke, silakan pilih di semua bahan. Anda bisa menuju ke front, lalu majukan seperti ini, supaya nanti dia mendapatkan tumbukan saat box pertama itu dijatuhkan. Anda membutuhkan seperti ini jarak, supaya dia akan bereaksi dengan box-box yang lain, bereaksi dengan kotak-kotak yang lain, seperti itu. Oke, silahkan diatur. Yang intinya bahwa box pertama itu akan bersentuhan dengan box kedua. Oke, seperti itu, dan saya sudah mempunyai box yang seperti ini. Oke, sekarang yang paling penting, saya mungkin membuat plane lagi. Silakan menuju ke create dan plane. Silakan menuju ke top viewport, dan di sini saya menggunakan segmen 1 dan width-nya 1. Dan di sini mungkin saya memberikan agak besar. Oke, mungkin semacam ini. Dan oke, saya sudah mempunyai plane dan saya aktifkan sebagai lantai nanti. Dan saya akan memberikan material. Silakan klik material editor. Dan di sini saya mau memilih mungkin putih, agak putih. Saya pilih semacam ini, lalu pencahayaan saya atur mungkin sedemikian rupa. Oke, dan di sini saya juga memberikan pencahayaan. Silakan klik go to parent supaya dia kembali ke awal. Dan saya memberikan mungkin semacam ini, dan saya memberikan semacam ini. Oke, mungkin seperti itu. Dan oke, saya pilih di sini, lalu saya menuju ke standard map in viewport, lalu assign material to selection. Maka saya sudah mempunyai putih di sini, dan sekarang yang perlu kita lakukan adalah mengatur bahwa semua objek itu mempunyai sifat reaktor, mempunyai reaktor rigid body. Intinya seperti itu. Dan sekarang kita anggap saja kita sudah mempunyai semua komponen yang kita butuhkan. Oke. Silakan seleksi semua. Mulai lantai,
kotak dan silahkan diseleksi semua di sini. Lalu silahkan menuju ke customize dan show UI, lalu show floating toolbar. Silahkan buka semua dan akan keluar semua toolbar, dan silahkan tutup semuanya kecuali reaktor. Oke, seperti ini. Dan mungkin di sini saya mau meletakkan di sebelah kiri seperti ini. Dan sekarang semua sudah terseleksi. Oke, semacam ini, dan saya klik create rigid body collection. Otomatis saya sudah mempunyai gambar semacam ini, dan ini adalah gambar dari rigid body collection. Saya sisihkan dulu untuk sementara. Oke. Di sini yang perlu kita lakukan adalah mengatur massa, mengatur friction, dan beberapa hal yang kita butuhkan. Oke, saya seleksi di kotak di atas. Saya seleksi, lalu saya menuju ke sini, utilities, dan di sini di paling bawah reaktor. Dan yang paling penting saya membuka di properties. Dan silahkan pilih concave mesh. Oke, seperti itu. Lalu di massa silahkan memberikan mungkin, saya menggunakan mungkin 80. Lalu di friction saya menggunakan 0,6. Lalu elasticity saya memberikan mungkin 0,3 atau 0,2. Oke, mungkin seperti itu. Dan di lantai, saya pilih lantai sekarang, dan saya isikan di sini adalah unyielding. Saya tidak ingin mengkalkulasi lantai. Jika ini tidak kita centang, maka lantai pun akan jatuh nanti. Intinya seperti itu. Dan intinya dengan perintah ini kita tidak mengkalkulasi, kita tidak menghitung, atau kita tidak mensimulasikan lantai. Dan concave mesh. Oke, seperti itu. Dan jika Anda memiliki pengaturan yang benar, maka saat Anda pergi ke preview dan animasi dan preview in Windows, Anda akan mendapatkan tampilan semacam ini. Tapi jika salah, maka Anda tidak akan mendapatkan tampilan seperti ini. Oke, Anda sudah mendapatkan tampilan ini, dan silakan sekarang menuju ke simulation, play. Silakan tunggu, reaksinya agak lama karena saya menggunakan screen recorder juga, jadi agak berat. Dan kita di sini akan mendapatkan beberapa hal yang tidak kita inginkan. Kita akan mempunyai kacau semacam ini. Karena apa? Karena kita memiliki pentalan, kita memiliki beberapa hal yang memungkinkan dia untuk berpencar. Apa yang harus kita lakukan di sini? Oke, saya tutup dulu. Dan saya tutup. Lalu sekarang saya menuju ke, saya seleksi semua. Lalu saya menuju ke collision. Collision. Oh, bukan. Havoc one word. Oke, di situ. Dan silakan menuju ke collision tolerance. Di sini silahkan isikan mungkin saya mau mengisikan 08. Oke, mungkin 02 atau 18. Oke, saya isikan seperti ini dulu, dan preview in Windows dan play.
Oke, sekarang saya sudah memiliki semacam ini. Dan saya rasa saya akan mengganti. Oke. Saya akan menurunkan sedikit supaya tidak terlalu jauh jaraknya. Mungkin oke, sedikit, sedikit seperti ini. Dan oke, saya memberikan mungkin 1. Oke, saya memberikan 016. Oke, saya coba lagi preview di Windows dan saya coba lagi. Saya ingin box saya berdiri dengan tenang. Oke, jika Anda membiarkan semacam ini dan Anda mendapatkan box Anda sudah berdiri, settingan ini sudah tepat. Dan kita lanjutkan untuk memberikan animasi ke box supaya box tadi bisa runtuh. Oke, seperti ini dan saya rasa kita sudah mempunyai settingan yang tepat. Oke, saya tutup dan saya tutup. Sekarang saya menambahkan 1 silinder. Saya menuju ke create dan saya menuju ke sini silinder. Lalu saya membuat mungkin semacam ini silinder, lalu agak panjang dan saya letakkan di sebelah sini. Oke, semacam ini. Saya atur agak ke tengah. Lalu di sini, oke, mungkin besarnya segini. Dan oke, saya sudah mempunyai seperti ini. Lalu di 5, saya mau memberikan auto key dan saya kunci di 5. Lalu saya menuju ke 10 dan di 10 saya mau meletakkan ini agak masuk supaya dia menyentuh, mendorong seperti ini. Mungkin saya berikan seperti ini. Lalu di mungkin ke-6 ini saya copy, atau silakan Anda menuju ke sini dan tekan shift untuk mengcopy dan drag ke kanan. Oke, seperti itu. Dan Anda mempunyai animasi semacam ini di silinder. Oke. Dan di sini kita sudah mempunyai objek untuk mendorong box. Dan kita lanjutkan untuk mendorong beberapa box yang lain di sini sampai semua box nanti bersatuan dan kita atur di preview nanti seperti apa hasilnya. Oke, kita lanjutkan ke materi-materi di pembuatan image puzzle selanjutnya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abeng di pusat tutorial desain gratis accesstudio.org. Kita sudah mempunyai project semacam ini dan saya akan mengatur di sini perspektif mungkin seperti ini. Dan sekarang jika saya masuk di rigid body collection, di bagian modify, saya sudah mempunyai beberapa plane, kotak, dan lantai. Dan di sini saya membutuhkan untuk memasukkan silinder. Dan mungkin saya akan menamakan silinder dengan mungkin stick. Oke, pendorong mungkin seperti itu, pendorong 1. Oke, saya memberikan seperti ini dan saya kembali ke rigid body modify. Dan di sini pendorong belum ada. Dan saya klik add. Lalu di sini saya pilih pendorong 1. Select. Sekarang saya akan mempunyai reaksi dari kotak ke pendorong. Jika saya menuju ke utilities lagi, reaktor, dan preview animasi, tapi sebelumnya saya mengatur ini, mungkin saya menuju ke properties dan masanya mungkin saya berikan 10.
Oke, seperti itu, dan saya tutup properties, lalu saya menuju ke preview dan animasi, lalu saya klik preview. Dan jika saya menuju ke simulation play, oke, saya akan mendapatkan pendorong yang jatuh. Saya tidak menginginkan itu dan saya memilih pendorong. Lalu saya menuju ke properties lagi. Dan di sini saya aktifkan unyielding. Seperti itu. Dan oke, mungkin seperti ini, dan saya menuju ke preview in window lagi. Saya klik simulation play. Sekarang saya akan mendapatkan semacam itu. Oke. Dan Anda sudah mempunyai animasi semacam ini, dan oke, mungkin saya atur di sini di pendorong supaya dia agak pelan-pelan, mungkin seperti itu. Saya coba lagi menuju ke preview in window dan play. Oke, saya rasa sudah lumayan keren. Oke, kita mempunyai animasi seperti itu, dan sekarang yang perlu saya lakukan adalah meletakkan semua objek, semua silinder ke baris ini. Bagaimana kita melakukannya? Saya menuju ke select dan move tool, lalu tekan shift di sini, di left, tekan shift, lalu copy, dan letakkan di tengah mungkin. Dan Anda akan mendapatkan semacam ini. Anda bisa memberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Anda bisa memberikan 14 di sini. Oke, dan copy. Dan saya menggunakan instan mungkin 14. Saya klik OK. Maka saya akan mempunyai sebanyak ini. Dan saya rasa kurang. Saya klik lagi di sini. Tekan shift. Drag ke kanan. Oke, seperti itu. Dan saya membutuhkan satu saja. Oke, selanjutnya saya mengacak animasi. Mungkin di sini saya memberikan di depan, lalu saya memilih di sini, lalu saya mundurkan mungkin segini, dan di sini juga, lalu di sini. Dan Anda bisa menggunakan timeline untuk melakukan animasinya. Oke, seperti itu. Silahkan di drag dan dipilih untuk acak dari si pendorong. Dan setelah kita mengatur semua ini, maka kita sudah bisa mendapatkan animasi yang kita inginkan, dan kita akan membuat keyframe dari preview, dari simulasi yang sudah kita dapatkan, mungkin seperti itu. Dan oke, saya rasa sudah keren. Dan saya mengatur di sini, di bagian sini, silahkan diklik. Dan saya mengganti dengan 400 frame. Saya klik OK. Oke, semacam itu. Dan jika saya menuju ke preview Windows, di preview di sini ada semacam ini, dan saya juga menggunakan 400 frame. Oke, seperti itu. Dan jika saya preview in Windows, saya sudah mempunyai animasi dan gambarnya, pendorongnya hanya satu. Sekarang saya harus memasukkan semua pendorong ke Rigid Body Collection. Saya pilih Rigid Body Collection. Lalu saya menuju ke Modify, dan di sini pilih Add.
lalu masukkan semua pendorong yang ada, pendorong 2 sampai 16, select. Hanya seperti itu. Dan sekarang jika saya masuk ke preview in window, saya akan mendapatkan semua pendorong. Dan jika saya simulasikan, saya akan mendapatkan semacam itu. Oke, mungkin seperti ini, dan saya akan menutup. Dan sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat animasi ke sini, ke timeline. Caranya adalah silakan diklik di create animation, silakan diklik dan oke. Maka otomatis 3ds Max akan mengkalkulasi semua animasi dan meletakkan keyframe di semua objek yang ada dari hasil preview tadi. Dan silakan ditunggu beberapa saat sampai proses ini selesai. Oke, kita telah selesai membuat animasi, dan sekarang jika Anda memilih salah satu dari objek, maka akan ada keyframe semacam ini. Dan oke, saya tutup di sini. Dan sekarang saat saya sudah mempunyai semua keyframe, saya hanya bisa menjalankan ini, dan semua objek akan sudah mendapatkan animasi semacam itu. Oke, dan di sini saya masih mendapatkan beberapa box yang masih berdiri, dan saya bisa menghilangkan semua keyframe dengan cara Anda bisa membatalkan dan menghapus semua keyframe. Di sini ada delete all keys. Oke, dan jika Anda mengklik ini, maka otomatis semua akan terhapus. Dan di sini saya mau merubah mungkin di kotak. Saya merubah di propertiesnya. Saya menggunakan massa mungkin agak berat. Saya pakai mungkin 180. Oke, seperti itu. Dan saya coba lagi untuk preview, dan mudah-mudahan hasilnya sekarang sudah berbeda. Anda butuh membuat semacam ini, memberikan beberapa pengaturan massa dan sebagainya sampai Anda mendapatkan animasi yang Anda inginkan. Oke, saya coba lagi. Di sini agak lama karena saya menggunakan screen recorder juga. Dan silakan ditunggu sampai kita mendapatkan animasi preview. Dan jika Anda tidak bersabar untuk melihat preview, silakan klik tombol create animation, dan otomatis kita akan mendapatkan keyframe seperti tadi, dan kita bisa memainkan atau memutarnya di timeline yang kita inginkan. Oke, mungkin saya langsung create animation dan saya klik OK. Kita tunggu lagi. Di sini sudah ada proses semacam ini. Oke, maaf, di sini ada kesalahan, semua keyframe saya hilang, makanya tadi tidak ada animasi. Dan oke, saya gunakan utilities lagi. Saya delete all keyframe lagi, dan biar semua menghilang keyframe-nya. Oke, dan saya sekarang memberikan animasi seperti sebelumnya.
Anda silakan menggunakan auto key ke semua ini pendorong. Silakan berikan animasi dan kembalikan lagi, atau tidak perlu Anda kembalikan karena di sini kita sudah mempunyai banyak silinder, banyak keyframe. Oke, mungkin seperti itu, dan saya mencoba memberikan contoh di sini di top viewport, dan saya membuat di sini, lalu saya kunci, saya menuju ke depan, saya menuju ke sini, dan di sini juga. Saya kunci, dan Anda juga bisa memberikan sesuatu yang banyak. Anda pilih semua di sini seperti itu, dan Anda menuju mungkin ke sini dan kunci, lalu mungkin di sini silakan dimajukan, dan Anda sudah mempunyai animasi semacam ini, dan Anda bisa mematikan lalu memilih salah satu dan mengaturnya seperti kemarin supaya terlihat acak. Dan kita lanjutkan ke video selanjutnya di mana kita mempreview dan membuat animasi. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Oke, saya mau merubah friction mungkin. Di sini di bagian properties saya rubah frictionnya mungkin 2. Oke, mungkin seperti itu. Dan saya coba lagi untuk preview. Dan sekarang Anda mempunyai stick atau pendorong yang bergerak. Oke, seperti itu, dan frictionnya sekarang seperti ini. Kita mempunyai friction yang kecil, dan Anda bisa menggantinya dengan friction yang agak besar, mungkin 8, elasticity mungkin 4. Silahkan dicoba-coba sehingga Anda mendapatkan animasi yang Anda inginkan. Oke, Anda juga bisa memberikan animasi ini mungkin agak ke belakang. Silakan seleksi semua lalu ditarik ke belakang supaya kita mempunyai stand di sini. Jika saya menuju ke preview in window lagi, kita mempunyai animasi yang berbeda. Di sini box akan tertata, lalu di titik selanjutnya akan ada pendorong yang bergerak, dan kita sudah mempunyai animasi semacam ini dan acak. Oke, saya tutup lagi dan mungkin saya tambahkan. Oke, mungkin saya pakai 60 saja di sini. Saya coba lagi di box, semua box saya menggunakan 60 masanya. Biar reaksinya tidak terlalu berat. Oke, saya rasa lumayan. Oke, dan masih ada yang berdiri.
Anda bisa memajukan ini untuk mendapatkan reaksi. Oke, silakan dirubah. Apapun yang memungkinkan untuk mendapatkan animasi yang bagus, silakan dirubah. Kita tinggal merubah semacam ini karena ini adalah sifatnya reaktor dan dia akan bereaksi dengan benda-benda lain, intinya seperti itu. Dan kita bisa melakukan banyak hal karena kita di sini menggunakan mesin, tidak manual. Jadi kita akan mendapatkan hasil dengan mengatur objek sesuai dengan mesin yang kita pakai. Kalau di sini rigid body. Oke, seperti itu, dan saya preview di window lagi. Oke, seperti itu, dan mungkin saya memberikan di objek di cell ini mungkin agak besar. Saya menggunakan 9 mungkin. Oke, biar agak tebal. Dan saya kembali ke sini, preview. Anda bisa melakukan seperti ini dengan mudah dengan menggunakan reaktor. Dan kita akan melihat hasilnya seperti apa. Oke, mungkin ini karena friction. Saya gunakan di frictionnya mungkin 3. Saya coba lagi. Oke, saya rasa sudah roboh semua. Dan setelah preview menurut Anda bagus, silakan create animation. Dan saya membuat animasi di timeline sini. Dan oke, di sini membutuhkan beberapa waktu untuk kalkulasi. Dan Anda akan mendapatkan animasi secara langsung nanti dengan menggerakkan kursor yang ada di timeline. Oke, mungkin seperti itu. Dan oke, saya pause video dan kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, saya sudah mempunyai animasi seperti ini dan saya rasa lebih keren dari sebelumnya. Hanya saja di sini ada masalah. Jika Anda perhatikan di bagian sini ada yang berjatuhan dan seharusnya ini tidak boleh terjadi. Oke, dan saya akan menghilangkan semua animasi lagi seperti tadi. Dan sekarang saya menseleksi yang ingin saya hilangkan saja. Lalu saya menuju ke utilities dan di sini silahkan delete key dari selection. Oke, maka Anda akan mendapatkan objek yang diseleksi saja yang hilang. Sementara sticknya kita masih mempunyai animasi. Dan oke, di stick mungkin saya akan memundurkan. Mungkin saya letakkan di sini. Oke, seperti itu mungkin. Dan mungkin saya lakukan seperti ini. Dan saya menseleksi ini, lalu saya memundurkan supaya saya mendapatkan animasi yang berbeda. Oke, seperti itu. Maka saya akan mempunyai seperti ini. Dan oke, saya rasa lumayan. Dan di sini saya percepat mungkin. Saya berikan di belakang.
Oke, di sini juga. Lalu di sini. Oke, mungkin di sini, lalu di sini, di belakang saya majukan juga. Oke, lalu saya memberikan di sini, dan di sini mungkin. Oke, di situ sama. Kita mendapatkan semacam itu. Dan oke, saya rasa seperti itu. Lalu saya memberikan ini mungkin agak masuk sedikit. Oke, mungkin seperti itu. Dan saya coba lagi untuk memberikan ini agak ke atas. Oke, seperti itu. Dan saya pilih semua di sini. Dan saya mundurkan. Oke, mungkin seperti itu. Dan saya coba lagi untuk memberikan preview. Oke, silakan dicoba lagi. Dan mungkin saya kembalikan ke posisi semula. Mungkin agak ke sini. Saya coba lagi untuk simulasi. Oke, seperti itu. Dan saya akan mencoba untuk membuat animasi yang berbeda lagi. Dan saya mungkin mengganti stick di sini. Saya mengganti stick dan mengganti komponennya. Saya tidak memakai stick, tapi memakai box, mungkin seperti itu di tutorial selanjutnya, supaya kita mendapatkan animasi yang lebih bagus. Oke, mungkin seperti itu. Dan silakan Anda mencoba-coba untuk membuat animasi Anda sendiri dengan mengatur banyak hal di sini. Dan semoga sukses Anda mendapatkan uh, animasi yang Anda inginkan. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Saya akan membuat pendorong yang berbeda. Saya menghapus ini. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya membuat box. Dan saya membuat box mungkin. Oke, saya membuat box di sini. Oke, agak tinggi semacam ini. Lalu saya menuju ke atas, saya berikan di atas. Oke, seperti itu. Dan saya memberikan beberapa box lagi. Saya mengcopy box. Oke, saya memberikan agak kecil. Oke, mungkin semacam ini. Saya pindah ke sini. Mungkin kurang kecil lagi.
Oke, seperti itu. Dan saya copy dengan tekan shift, drag ke kanan, silakan berikan di tengah-tengah. Lalu saya memberikan mungkin 15 instan seperti itu, dan oke. Dan di sini saya sudah mempunyai beberapa box dan saya atur penempatannya. Oke, seperti itu. Dan semakin Anda teliti akan mendapatkan animasi yang bagus. Oke, mungkin seperti ini. Dan sekarang saya akan memberikan semua objek ini link ke satu ini. Jadi nanti saya akan menganimasikan yang satu ini saja. Dan di sini saya memberikan link, kita bisa mengaktifkan. Oke, kita bisa mengaktifkan select dan link. Lalu kita klik di sini dan pilih ke objek yang satu. Oke, seperti itu. Dan di sini saya memberikan perubahan, mungkin seperti ini. Lalu saya tekan kontrol dan tidak menseleksi yang itu. Dan di sini saya tekan kontrol juga, mungkin saya berikan agak ke depan. Lalu saya tekan kontrol lagi. Kontrol untuk tidak memilih objeknya. Kontrol lagi. Mungkin seperti itu. Kontrol. Dan saya akan mendapatkan sebuah benda yang acak semacam ini. Lalu sekarang saya membuat animasi di mungkin mulai dari sini 15 atau mungkin 36. Saya klik auto key, saya kunci dan saya menuju ke mungkin 120 dan saya letakkan di sini. Maka semua akan mengikuti. Oke, seperti ini. Oke, saya sudah mempunyai animasi semacam ini. Dan saya memilih semua untuk saya jadikan rigid body. Saya menuju ke rigid body collection dan modify, lalu add, dan di sini ada box, pilih semua, select, dan saya memilih semua box yang baru saja saya buat. Saya menuju ke utilities dan properties, lalu di sini adalah unyielding. Oke, seperti itu. Dan jika saya menuju ke preview and Windows, preview in Windows, play, maka saya akan mendapatkan sebuah animasi semacam ini. Semua akan rubuh. Oke, seperti itu. Dan saya rasa saya memakai ini, saya tutup dulu dan saya create animasi.
sekarang. Dan saya mungkin membuat tidak terlalu banyak di sini, mungkin 220 mungkin cukup. Oke, saya memakai 220 dan create animasi. Oke. Dan silakan ditunggu prosesnya. Kita mempunyai proses animasi yang lebih cepat karena kalkulasi yang dilakukan 3ds Max tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak yang dikalkulasi, mungkin seperti itu. Dan saya pause video untuk meminimalisir waktu video. Oke, saya sudah mempunyai keyframe dan di sini saya sudah mempunyai animasi semacam ini dan saya rasa keren. Dan yang pertama saya lakukan adalah mungkin saya nanti membuat di 12 dan saya mengatur di sini di awal saya memberikan 12. Saya klik OK, maka otomatis saya mempunyai 12 di awal dan mungkin 150 terakhir. Dan saya menuju di sini lagi dan 150. Saya klik OK, otomatis sekarang saya sudah mendapatkan ini. Dan untuk rendernya saya tidak menginginkan box yang ada di sini. Saya seleksi box, lalu saya klik kanan dan hide selection. Oke, dengan seperti ini saya tidak akan merender box pendorong. Dan di sini saya mau meletakkan mungkin lighting. Saya memakai standar lighting omni. Saya menuju di sini dan saya letakkan di situ mungkin. Dan di sini saya menggunakan shadow on. Dan jika saya render, saya akan mendapatkan semacam ini. Dan saya rasa keren. Lalu saya mengcopy lighting dan mungkin saya letakkan di atas. Oke, mungkin seperti itu dan saya menggunakan copy. Jika saya render di bagian sini, oke, saya sudah mempunyai semacam ini dan oke, saya rasa lumayan dan saya bisa merender ini semua dan Anda bisa memberikan material jika Anda menginginkan mungkin lantai. Oke, saya sudah mempunyai material ini dan lantai saya menginginkan lantai itu mempunyai reflection. Saya menuju ke reflection dan di none saya pilih, lalu saya menggunakan ray trace. Saya klik ray trace dan saya menuju ke go to parent. Dan jika saya menggunakan 100%, maka saat saya render, oke, di sini reflection. Oke, mungkin saya putar dulu. Reflection. Atau di sini juga Anda bisa memberikan reflection. Anda bisa menggunakan refract seperti ini dan jika Anda render maka akan lebih berat hasilnya karena kita menambahkan satu refraction. Dan jika saya matikan, saya mungkin memberikan di sini tidak usah terlalu besar mungkin. Dan saya coba di sini karena kita mempunyai banyak objek, maka kita mendapatkan
render yang sangat lama. Oke, saya cancel dan saya tidak mengaktifkan di sini. Saya mengaktifkan di sini dan saya ganti di sini. Saya clear, lalu saya ganti dengan reflect dan refract. Oke, seperti itu. Saya coba lagi sekarang untuk merender. Oke, mungkin seperti itu dan saya mau berbesar plane. Saya menuju modify dan berbesar seperti ini. Saya mau menggunakan tampilan yang agak turun seperti ini, dan mungkin saya mau memberikan animasi di kamera, dan kita lanjutkan ke video selanjutnya untuk proses render. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Di sini sekarang saya akan mengatur kamera untuk proses render, dan saya menjauhkan mungkin seperti ini, dan saya menuju ke depan, lalu saya menghidupkan auto key, dan oke, di sini mungkin saya menuju ke 60, lalu saya mengatur di sini agak ke sini, lalu kita putar. Oke, mungkin seperti itu. Oke, sebelumnya saya memberikan kamera dulu. Kamera, dan oke, mungkin free kamera. Mungkin oke, agak di atas, dan oke, saya matikan auto key, dan mungkin saya memberikan agak ke bawah, mungkin seperti ini. Lalu saya atur, dan di sini saya menggunakan kamera, tekan C. Oke, mungkin seperti ini. Saya sudah mempunyai kamera dan saya memberikan auto key, dan mungkin di 40 saya memberikan agak mundur seperti ini. Oke, maka saya akan mempunyai kamera semacam ini, dan di sini mungkin saya majukan sedikit. Oke, saya mempunyai seperti itu. Lalu di sini di 80 saya memberikan agak mundur lagi, dan saya putar kamera mungkin seperti itu. Lalu saya letakkan di sini mungkin. Oke, seperti itu mungkin. Dan di terakhir saya mungkin menjauhkan kamera. Oke, mungkin seperti itu. Di sini mungkin saya agak ataskan, mungkin seperti ini. Dan di sini mungkin saya juga menuju ke sini mungkin. Baru di sini mungkin saya memberikan agak ke tengah, dan mungkin
mungkin seperti ini. Oke, mungkin seperti ini, dan silakan Anda menuju ke render jika Anda melihat bahwa animasi yang Anda buat sudah bagus. Silakan menuju ke render setup, dan silakan pilih di aktif time segment. Lalu supaya cepat saya menggunakan kecil saja dulu seperti ini, dan di bawah silahkan menuju ke save file. Gunakan untuk menyimpan file yang Anda render. Di sini oke, tutorial 3ds Max, dan saya menuju ini render. Anda bisa menggunakan AVI atau apapun. Saya menggunakan AVI dan saya simpan. Lalu di sini saya memilih oke, mungkin ini quality. Oke, saya menggunakan oke, mungkin ini, dan oke. Lalu saya memilih kamera, dan jika Anda render, maka Anda akan mendapatkan proses render semacam ini. Dan silakan tunggu sampai proses render selesai. Dan jika Anda menginginkan video yang lebih besar, silahkan dipilih di area tadi. Di sini. Di bagian di atasnya sini. Ada bagian dimensi. Silahkan dipilih di situ. Oke, seperti ini, dan sekarang saya akan mempunyai file render. Saya akan mempunyai tampilan semacam ini, dan ada reflection. Dan Anda bisa mencoba-coba di bagian-bagian lain tentang hal ini. Anda juga bisa mengatur di kamera mungkin. Jika saya meletakkan di sini, jika saya lihat, saya mendapatkan hitam, background hitam, dan di sini saya menuju ke bawah juga, maka saya akan mendapatkan tampilan semacam ini. Dan saya atur di tengah. Oke, mungkin seperti itu.
Oke, saya pakai auto key untuk mengatur lagi. Oke, mungkin seperti itu, dan silahkan di render dan Anda akan mendapatkan hasil. Dan oke, mungkin saya akan merender juga. Saya memakai HD dan 1280. Oke, dan kamera 1 render. Oke, di sini saya mempunyai error. Dan oke, mungkin seperti ini tutorial dan kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Silakan cek di asastudio.org atau subscribe di YouTube dan Anda akan mendapatkan update dari Asa Studio tentang tutorial terbaru. Oke, sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Salam.